wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rekan-rekan Imawan, Imawati, serta para peserta kajian yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat dan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan petang hari ini dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat, kita dipertemukan kembali dalam kajian Imawati pada petang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan pada petang hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat, beriring salam, semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentu harapannya kepada kita sekalian, para pengikutnya yang insya Allah senantiasa konsisten dan istiqomah dalam menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada petang hari ini kita akan melanjutkan untuk mengkaji, membedah beberapa topik ataupun tema yang ada dalam kitab ataupun buku Adabul Ma'arifil Islam yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Adapun untuk kesempatan petang hari ini kita akan memasuki pembahasan di bab yang ke-8 ya, tentang bolehkah wanita menjadi hakim. Oke, sebelumnya mohon maaf, saya share screen ya. Sudah bisa share screen ya, Mbak Nurul. Oke. Sudah bisa. Oke. Oke. Sudah tampak ya, Mbak Nurul dan teman-teman sekalian? Oke. Sudah, Ustaz. Oke. Nah, pembahasan kita ya pada petang hari ini tentang bolehkah wanita menjadi hakim. Nah, kajian kitab Adabul Ma'arifil Islam atau buku Adabul Ma'arifil Islam. Sebagaimana pembahasan sebelumnya ya, kita akan membedah terlebih dahulu ya isi daripada buku Adabul Ma'arifil Islam dalam pembahasan tentang bolehkah wanita menjadi hakim. Kalau kita membuka bukunya, pembahasan tentang bolehkah wanita menjadi hakim dalam buku tersebut ya dibahas dalam bahasan dua lembar bahasan ya, sehingga nanti bahasan dalam buku tersebut akan kita kaitkan dengan penjelasan-penjelasan dari sumber yang lainnya seperti itu. Oke. Di halaman 78 ataupun halaman pertama dalam pembahasan tentang bolehkah wanita menjadi hakim, penyusun memberikan beberapa poin penjelasan dengan menyitir beberapa ayat Al-Quran yang mana pembahasan dari beberapa poin pertama ini ya menerangkan kepada kita tentang bagaimana kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan itu sama di mata Allah. Baik laki-laki ataupun perempuan masing-masing memiliki peran dan kedudukan dan posisi yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka ataupun kita laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi hamba Allah. Kita punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu kemudian kita pun sama-sama memiliki kedudukan ataupun peran yang sama sebagai khalifah ya, di surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Sehingga baik laki-laki ataupun perempuan memiliki peran dan kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah ataupun Abdullah dan sebagai khalifatullah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi ini yang tentu punya kewajiban untuk
mengoptimalkan, mendaya gunakan seluruh potensi-potensi serta sumber daya yang ada di dunia ini. Nah, dalam penjelasan di poin yang pertama disebutkan di sisi Allah, wanita dan laki-laki masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya tentang amal soleh yang mendatangkan pahala ataupun perbuatan dosa yang menyebabkan hukuman. Setiap kita punya tanggung jawab dan ada konsekuensi yang di belakang setiap apa yang kita lakukan. Ada konsekuensi atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Ketika kita laki-laki dan perempuan taat, tunduk, patuh menjalankan perintah Allah, beramal soleh, beribadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan balasan berupa pahala dan surga, pun demikian sebaliknya. Bagi siapa yang kemudian ingkar, durhaka, tidak mau mengikuti perintah Allah, maka dia akan kemudian mendapatkan konsekuensi berupa balasan azab ataupun neraka. Nah, di sini penyusun menukil firman Allah yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 124, wa may ya'mal minas solihati min dzakari wa untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna naqira. Barang siapa yang ya'mal minas solihat, yang mengerjakan perbuatan amal baik ataupun amal saleh, ya, min dzakari wa unsa, baik dia itu jenis kelaminnya laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, sementara amal soleh yang dilakukan itu didasari oleh iman, ya, karena kalau kita kaitkan dengan ayat lain di surat Al-Furqan ayat 23, amal soleh yang ataupun amal kebaikan yang tidak didasari oleh iman, tidak didasari oleh Islam, maka faja'alnahu habba'an manthura, ya. Amal itu sia-sia di hadapan Allah seperti debu yang berterbangan. Maka barang siapa di antara laki-laki dan perempuan yang beramal soleh, yang beribadah, yang semua itu didasari oleh iman, didasari oleh keikhlasan, faulaika yadkhulunal jannah. Amal itu diterima oleh Allah, dia akan mendapatkan balasan, yakni masuk surga. Wala yudlamuna naqira, dan mereka pun tidak akan dirugikan sedikit pun, dia akan mendapatkan ketepatan dari janji Allah kepadanya, yakni mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di surga. Nah, kemudian pada poin berikutnya, teman-teman sekalian, dalam buku tersebut juga diterangkan bahwasannya laki-laki dan perempuan di samping punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan fungsinya sebagai khalifatullah fil ard. Nah, salah satu wujud ataupun implementasi dari ketaatan dan ketundukan laki-laki dan perempuan adalah mereka punya kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yani menyuruh kepada yang ma'ruf, kebaikan ataupun kebajikan, kemudian wa yanhauna 'anil munkar. Lalu ada kewajiban juga untuk melarang, ya, orang di sekitarnya untuk terjerumus kepada kemungkaran, kemaksiatan ataupun perbuatan dosa dan seterusnya. Oke, dalam rangka untuk menegakkan keadilan dan juga menghilangkan berbagai macam kelaliman ataupun kezaliman yang ada di kehidupan manusia di sekitarnya. Nah, dalam hal ini penyusun memberikan penguatan, ya, dengan menukil firman Allah yang terdapat dalam Quran surat At-Taubah. Nah, ini teman-teman mohon maaf kalau di buku tertulis Al-Baqarah ayat 71, padahal yang benar adalah surat At-Taubah ayat 71. Nanti yang teman-teman yang ada kitab atau bukunya bisa diperbaiki, ya. Nah, itu di surat Al-Baqarah ayat 71 Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat. Adapun orang-orang mukmin yang laki-laki, wal mukminat, dan seorang mukmin ataupun orang-orang mukmin yang perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Masing-masing adalah sebagai wali, sebagai teman, sebagai pemimpin, sebagai penolong antara satu dengan yang lain. Yang mana karakteristik seorang bisa dikatakan sebagai orang yang beriman yang hakiki adalah menegakkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yakni melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini sesuai juga dengan firman Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 103, 104, kemudian Ali Imran ayat 110 dan seterusnya tentang perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, ya, mendirikan salat, kemudian membayar zakat, wa yuti'unallaha wa rasulahu, kemudian ada
kewajiban pula bagi laki-laki dan perempuan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Innallaha azizun hakim, dan Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Dari ayat ini teman-teman sekalian bisa kita pahami bahwasanya laki-laki dan perempuan di samping punya kewajiban untuk beribadah, menjadi soleh secara pribadi, tetapi ada ketentuan ataupun tuntutan bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi soleh secara sosial. Ya, ada perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, agar jangan kemudian laki-laki dan perempuan tersebut hanya menjadi soleh secara pribadi saja, secara individu saja, itu tidak cukup. Ya. Maka untuk menjadi muslim dan mukmin yang hakiki, dia harus juga menjadi soleh secara sosial, harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di seluruh ranah, baik ranah domestik ataupun ranah publik di mana ia hidup. Nah, kemudian di halaman berikutnya, teman-teman sekalian, ya, disebutkan dalam pada itu, di tengah peri kehidupan laki-laki dan wanita, keduanya masing-masing memiliki ciri-ciri kekhususan, baik badaniah maupun kejiwaan. Atau kita simpulkan bahwasanya memang secara peran dan kedudukan ataupun posisi di mata Allah keduanya itu sama, tetapi sebenarnya mereka punya perbedaan karakteristik dan juga kodrat yang sangat spesifik. Nah, kalau kita kaitkan, mohon maaf tadi poin yang pertama dengan firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, jelas pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah telah menciptakan kita manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berdaerah-daerah yang masing-masing punya perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain, satu negara dengan negara yang lain, satu wilayah dengan wilayah yang lain. Ada juga min dzakari wa unsa, ada yang jenis laki-laki, ada jenis perempuan, dan itu tidak masalah bagi Allah. Allah tidak memandang jenis kelamin kita, Allah tidak memandang dari mana kita hadir, dari mana daerah kita berasal, tetapi yang menjadi standar baik buruknya kita, mulia tidaknya kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ini siapa yang paling takwa di antara laki-laki dan perempuan dan seluruh bangsa ataupun wilayah yang ada tersebut. Nah, ya, jadi di mata Allah sama, ya, tapi sebenarnya tidak bisa dipungkiri karakteristik dan kodrat antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, di sini disebutkan pada wanita tampak ciri kodrati kehalusan dan kelembutan, sedangkan pada laki-laki lebih menonjol pengungkapannya sebagai lambang kekerasan, suatu hal yang terbaca sebagai kecenderungan untuk menyatakan diri selaku pelindung terhadap jenis lainnya. Atau kita simpulkan bahwasanya ya secara kejiwaan laki-laki perempuan itu lebih ya merupakan perwujudan dari sikap ataupun sifat yang halus, yang lemah, yang lembut. Demikian laki-laki sebaliknya, laki-laki itu merupakan simbol dari kekuatan, ketegasan. Nah, kalau di sini disebut dengan lambang kekerasan, yang dari ciri-ciri tersebut, ya laki-laki itu memang ya ada semacam sikap dasar untuk melindungi yang lainnya karena dia tegas, dia kemudian lebih kuat, lebih kokoh dibandingkan jenis kelamin yang lainnya nih, perempuan itu sendiri. Maka kemudian bisa kemudian disimpulkan kalau dengan kelemah lembutan, dengan kehalusan jiwa dari seorang perempuan, kelemah lembutan perasaan dari seorang perempuan, maka wanita lebih cenderung ke ranah domestik gitu ya, ketika bekerja ataupun melakukan suatu peran dan kontribusi ya lebih cocok di ranah domestik. Sedangkan laki-laki ya lebih condong ataupun lebih pas kalau terjun ke ranah publik seperti itu. Nah, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Ar-rijal, laki-laki itu ya adalah qawamun, penegak tanggung jawab, penegak amanah 'alan nisa, atas wanita, ya, atas istrinya, bima fadlahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, karena memang laki-laki diberi kelebihan, lebih tegas, lebih kuat
perkasa secara fisik dan secara pemikiran dibandingkan perempuan, sehingga ya menjadi pemimpin, untuk menjadi penegak tanggung jawab dalam suatu keluarga adalah lebih baik dipegang oleh seorang laki-laki. Nah, namun teman-teman sekalian, di poin yang ketiga disebutkan dengan tidak melepaskan diri dari kenyataan peri kehidupan, laki-laki lebih jelas perannya secara umum di tengah-tengah kesibukan duniawi. Oke, jadi kalau dalam ranah publik ya laki-laki lebih tepat untuk terjun di dalamnya. Oke. Yang pada garis besarnya tak lepas dari pencerminan lomba kekuatan dan kekerasan. Karena kalau udah masuk ke ranah publik, ke ranah umum, itu di dalamnya itu penuh dengan gesekan, penuh dengan sikut-sikutan, penuh dengan persaingan yang tentu membutuhkan stamina yang prima, kemudian butuh keperkasaan dan butuh ketegasan. Sementara kaum perempuan yang penuh dengan kelemah lembutan tersebut kurang cocok kalau misalkan terjun ke ranah publik tersebut. Nah, meskipun demikian, ya tidak dapat kita mengingkari bahwa benih keistimewaan di lapangan maknawi itu pun ada pada diri seorang perempuan. Nanti kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, dalam arti perempuan pun bukan berarti tidak mampu untuk terjun ke ranah publik dengan kelemah lembutan jiwa dan diri yang ada pada diri perempuan tersebut. Nah, kita akan next dulu ke slide berikutnya. Nah, ini. Jadi tak jarang hal demikian berkembang pada jenis wanita sampai sejauh menyamai kemampuan laki-laki. Jadi banyak perempuan yang kuat juga gitu ya. Banyak perempuan yang juga memiliki kemampuan sebagaimana laki-laki. Nah, bahkan beberapa aspek bisa dikatakan melebihi pria seperti itu, melebihi laki-laki. Ya, kalau dulu mungkin mohon maaf ketika akses pendidikan lebih luas dan lebih terbuka bagi laki-laki, sekarang semuanya baik laki-laki ataupun perempuan mudah untuk mendapatkan akses pendidikan, untuk kemudian sama-sama bisa menjadi seorang yang expert, yang ahli, yang profesional dalam bidang tertentu. Dan ini udah terbuka, tidak kemudian menutup hanya untuk laki-laki saja, sementara perempuan tidak bisa mengaksesnya, apalagi dalam konteks kita yang sudah sangat global seperti zaman kita kontemporer sekarang ini. Oke. Dalam hal demikian, ya, agama tidak mengecam ataupun menghalang-halangi perkembangan jenis yang manapun selagi hidup manusia tak lepas dari nilai kebaktian kepada Tuhannya. Dalam arti Islam ya tidak kemudian melarang, tidak memberikan pelarangan kepada siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk bisa mengoptimalkan, kemudian mengembangkan bakat dan minat yang ada pada dirinya dalam aspek apapun itu. Nah, maka kemudian dalam paragraf ini disebutkan bagaimana halnya seorang wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, wali kota, dan sebagainya. Agama tidak memberikan alasan bagi yang menolak ataupun menghalang-halangi. Nah, dalam arti sebenarnya tidak ada dalil yang tegas di dalam teks keagamaan baik Al-Quran ataupun hadis yang kemudian melarang perempuan untuk terjun ke ranah publik ataupun ke ranah umum. Hanya sekedar di ranah domestik saja, di rumah saja, tidak ada kemudian peran di ranah sosial, nggak ada ketegasan baik dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Nanti kita akan lihat dan kita kembangkan pembahasannya beberapa pendapat terkait dengan bolehkah wanita ataupun perempuan itu menjadi hakim ataupun bahkan menjadi pemimpin. Nah, disebutkan di sini ada sebuah hadis ya yang menerangkan yang kurang lebih berbunyi ataupun artinya tak akan berhasil golongan orang yang menyerahkan kekuatan urusan mereka pada seorang wanita. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, teman-teman, yang berbunyi la yufliha qaumun walau amruhum imra'atun. Nanti kita akan bahas ya hadis ini. Nah, seperti apa sih pemahaman terhadap hadis ini ya, sehingga kemudian seakan-akan mayoritas ulama dan mayoritas kaum muslimin berpendapat laki-laki, perempuan itu tidak boleh untuk menjadi pemimpin, termasuk juga menjadi hakim. Nah, di sini ada keterangan berdasarkan proses sejarah hidup manusia beratus tahun yang lalu,
kita dapat memaklumi ungkapan ulama jumhur, mayoritas ya, yang berpijak pada penafsiran yang menerangkan bahwa wanita secara mutlak tak boleh memegang jabatan ataupun kedudukan untuk memimpin termasuk menjadi hakim ya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, padahal seharusnya kita perlu menafsirkan ataupun memahami hadis tersebut sebagai ungkapan sementara yang bersifat temporal ya, dikaitkan dengan gambaran tertentu pada masa tertentu dan bentuk tertentu yang pernah dialami oleh umat manusia di masa jauh silam, suatu keadaan yang sukar dicari persamaannya di masa kini. Dengan demikian pada zaman sekarang rasanya tak tepat lagi untuk mempersoalkan bolehkah wanita menjadi hakim. Jadi dalam hal ini Muhammadiyah punya perspektif lain yang berbeda dengan jumhur ataupun mayoritas ulama tentang ketidakbolehan seorang wanita menjadi pemimpin. Nanti kita akan lihat ya di slide berikutnya bagaimana kita memahami khilafiyah atau perbedaan terkait dengan hukum wanita menjadi seorang hakim ataupun pemimpin secara umum. Oke, nah di sini saya memberikan poin ya. Maka sekiranya mampu dan tidak menyalahi kodratnya, wanita itu dipersilahkan untuk berkontribusi dalam ranah publik, termasuk menjadi pemimpin dan juga menjadi hakim. Ya. Pemahaman hadis tentang celaan bagi wanita yang menjadi pemimpin perlu dikontekstualisasi. Dalam arti ya hadis tersebut ada asbabul wurudnya, ada sebab apa istilahnya itu, ada aspek historis yang melatar belakanginya. Nanti kita akan lihat bagaimana konteks historisnya. Oke. Adapun hadis tersebut ya berbunyi tadi kita singgung juga dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ketika datang kabar ataupun berita kepada Rasulullah SAW, anna ahla Faris, bahwasanya bangsa Persia ya qad malaku alaihim binta Kisra, ya, yakni mereka kerajaan Persia ataupun bangsa Persia ketika itu mengangkat putri Kisra, yakni gelar raja Persia pada saat itu, menjadi seorang raja. Kemudian pada saat itu pun Rasulullah SAW memberikan komentar dalam konteksnya adalah pengangkatan Ratu Kisra ya sebagai raja pada saat itu ya, dengan bunyi hadis yang berbunyi la yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Ya, tidak akan berhasil, tidak akan sukses suatu kaum ataupun suatu bangsa walau amrohum imro'atan, kalau urusan mereka ya diserahkan kepada wanita ataupun negara mereka dipimpin oleh seorang wanita seperti itu. Nah, ini konteksnya kalau kita melihat syarah penjelasan dari beberapa ulama hadis ya, ini memang binti Kisra ya, yakni putri Kisra itu memang tidak punya kompetensi ya, tidak punya kemampuan untuk memimpin, tapi karena ada semacam fanatisme dari keluarganya, mau nggak mau keturunannya dari raja tersebut adalah harus menjadi penerus ya, sehingga kemudian mau nggak mau mereka harus mengangkat putri Kisra tersebut, sehingga kemudian Rasulullah SAW memberikan semacam sinyalemen kalaulah suatu kepemimpinan atau suatu urusan umat diserahkan kepada orang yang tidak ahli, maka fantadir sa'ah. Idza wusidal amru ila hari ahlihi fantadir sa'ah. Riwayat Bukhari ya, riwayat Bukhari yang menerangkan apabila suatu urusan wusidal amru ila hari ahlihi, diserahkan kepada orang yang tidak punya keahlian di dalamnya, nggak punya kompetensinya, maka fantadir sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Seperti itu. Oke, jadi konteksnya adalah putri Kisra yang memang tidak punya kompetensi dalam memimpin tapi diangkat menjadi pemimpin, maka komentarnya la yufliha qaumun tersebut seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, secara lebih umum lagi ya terkait dengan bagaimana ya hukum perempuan menjadi seorang pemimpin ataupun menjadi seorang hakim ya. Jumhur dalam arti mayoritas imam madhab yang yakni madhab Syafi'i, madhab Hambali dan juga madhab Maliki berpendapat memang secara mutlak tidak boleh seorang perempuan menjadi seorang hakim. Para ulama dari madhab Syafi'i, Hambali dan Maliki mendasarkan pendapatnya dengan firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Oke.
Di situ berkaitan dengan masalah persaksian seorang perempuan. Ya. Ayatnya berbunyi fastashhidu syahidaini min rijalikum fa ilam tajidu rajulani farajulu wa imra'atani mimman tardawna antadil ihdahuma fatudzakkir ihdahumal ukhra. Jadi di situ persaksian laki-laki dan perempuan dibedakan. Kalau laki-laki cukup satu, perempuan harus dua. Nah, maka dalam hal ini persaksian seorang perempuan dalam masalah hukum jinayah dan juga hukum perdata menurut madzhab Syafi'i dan Hambali serta Maliki tidak diterima seperti itu. Termasuk juga mendasarkan pendapat para ulama madzhab ini ke hadis yang tadi sudah kita singgung, ayufliha qaumun walau amruhum imra'atun tadi, seperti itu. Jadi pendapat yang pertama melarang secara mutlak, nggak boleh perempuan itu menjadi seorang hakim. Bahkan kalau misalkan ada orang di negara atau wilayah mengangkat wanita ataupun perempuan menjadi seorang hakim, maka mereka berdosa. Ya, karena pengangkatan hakim tersebut tidak sah, maka kemudian keputusan yang dikeluarkan oleh hakim perempuan tersebut juga tidak sah dan batal, keputusannya tidak bisa diterima. Nah, ini konsekuensinya seperti itu. Nah, lalu kemudian pendapat yang kedua ya membolehkan dengan syarat. Nah, ini menurut madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi. Ya, namun memberikan persyaratan kalau dalam urusan perdata boleh. Ya, tapi kalau udah urusan pidana, urusan hudud, teman-teman sekalian, urusan hukum pidana, kisos dan lain sebagainya ini tidak boleh. Jadi boleh tapi hanya dalam urusan perdata saja. Oke. Sementara sebagian yang lain itu membolehkan secara mutlak. Perempuan boleh menjadi seorang hakim. Nah, ini seperti pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Ibnu Rus, kemudian Ibnu Hazm. Ya, ini pun dinukil oleh penulis Fiqhul Islam, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, tentang kebolehan secara mutlak seorang wanita menjadi pemimpin. Ya, menurut Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Rus, dan Ibnu Hazm. Ya, pendapat dari yang membolehkan karena yang namanya perempuan itu kan boleh menjadi mufti, boleh memberikan fatwa dan diterima fatwanya. Maka kalau misalkan perempuan boleh menjadi mufti, bisa memberikan fatwa, maka kemudian ya boleh pula perempuan itu menjadi hakim dan keputusan yang disampaikan oleh hakim perempuan pun perempuan tersebut pun kemudian sah dan bisa diterima. Nah, ini pendapat dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Rus, dan juga Ibnu Hazm. Nah, tampaknya Muhammadiyah ya lebih mengambil pendapat yang ketiga ini, teman-teman sekalian, yang membolehkan secara mutlak seperti itu. Nah, kalau kita lihat di beberapa negara yang mayoritas Muslim seperti di Maroko, kemudian di Libanon, di Yaman, di Tunis, dan beberapa negara Arab yang lainnya, mereka pun kemudian membolehkan perempuan menjadi seorang hakim seperti itu. Lebih moderat, kemudian tidak mengikuti pendapat ya, jumhur ataupun pendapat mayoritas dari imam mazhab tersebut, seperti itu. Kenyataannya berkembang, dan ini memang pro dan kontra, karena kalau kita simpulkan tidak ada ayat ataupun hadis secara sharih ya, secara jelas yang kemudian melarang mutlak ketidakbolehan wanita menjadi seorang hakim, seperti itu. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Pun demikian ya, kalau kita berpendapat wanita itu sebenarnya boleh untuk terjun ke ranah publik, menjadi hakim, pemimpin, dan seterusnya, dalam pada itu perlu direnungkan bahwa dalam kenyataannya sangat sedikit wanita yang mendambakan dan berusaha menonjolkan diri di lapangan-lapangan yang menghanjatkan di dalamnya kekerasan di tengah pergumulan penghidupan semacam lapangan politik, ketentaraan, dan sebagainya. Ya, meskipun perempuan boleh untuk terjun ke ranah publik, tapi kenyataannya memang udah kecenderungan perempuan itu lebih cenderung untuk aktif di ranah domestik saja kayak gitu. Ya, kenyataannya seperti itu. Tapi sebenarnya boleh untuk terjun ke ranah publik ya. Suatu hal yang patut menjadi unsur pertimbangan bahwa bidang-bidang kegiatan alami dalam peri kehidupan manusia menunjukkan batas-batas garis tempuh bagi masing-masing jenis, baik laki-laki ataupun perempuan, sesuai dengan kejadiannya ataupun kodratnya. Karena memang ya udah kodrat perempuan itu ya mungkin
jiwanya tidak fighter gitu ya, jiwanya itu ya lembut, menerima, tidak terlalu menggebu-gebu untuk untuk menguasai ini itu dan sebagainya. Itu berbeda dengan jenis laki-laki yang memang condong dan cenderung kodratnya untuk jadi fighter, petarung dalam ranah publik yang penuh dengan kekerasan dan persaingan di dalamnya. Oke. Kalau kita lihat teman-teman sekalian dalam perpolitikan misalkan ya yang ada di Indonesia, saya di sini menyetir beberapa data yang saya ambil dari Tirto ID ya. Jadi keterwakilan perempuan dan laki-laki di DPR cukup jomplang ya teman-teman ya, antara laki-laki dan perempuan dari tahun ke tahun ya. Untuk perempuan sangat sedikit dibandingkan dengan laki-laki ya, hanya sekian persen saja gitu ya. Kalau laki-laki sampai 91% ya, perempuan cuma 8% dan seterusnya. Jadi memang keterlibatan perempuan di ranah publik dalam perpolitikan, dalam menjadi profesi hakim dan seterusnya memang sangat minim. Ini saya ambil contoh beberapa ini ya, perempuan yang kemudian berperan aktif dalam perpolitikan, tapi masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah dari populasi laki-laki dan perempuan yang ada di Indonesia ini. Oke. Mungkin sementara itu dulu Mbak Nurul dan teman-teman sekalian. Oke. Pemaparan dari saya, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Oke. Selanjutnya saya persilakan ke Mbak Nurul. Oke. Oke, silakan Mbak Nurul. Baik. Oke. Ya, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas materi dan ilmu yang sudah disampaikan. Kepada peserta, teman-teman kajian Imawati dan peserta yang lain, apabila ada pertanyaan bisa langsung open mic ya. Silakan. Oke, sambil menunggu, mungkin dari saya dulu Ustaz. Oke, silakan Mbak Nurul. Ya, tadi kan ulama berbeda pendapat tentang kebolehan wanita menjadi seorang hakim. Kemudian kalau Muhammadiyah kan ini ya Ustaz, mengambil yang boleh secara mutlak ya. Oke. Tadi. Nah, yang menarik itu adalah berarti kan kalau di Muhammadiyah berarti wanita diberikan apa ya? Diberikan ruang yang lebih. Terus yang menarik itu ketika saya menghubungkan dengan ini, tadi baru melihat posternya ID Times tentang Aminah Wadud. Okay. Nah, menariknya itu adalah sebetulnya sejauh apa sih batas wanita itu dalam apa? Katanya kan laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama, tapi ternyata ada yang menafsirkannya lebih mungkin seperti Profesor Aminah Wadud yang mempunyai pandangan lain terhadap dalam menafsirkan Al-Quran, termasuk akhirnya beliau itu pernah dalam suatu berita itu beliau pernah memimpin sholat Jumat yang itu jamaahnya ada laki-laki dan perempuan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Ustaz, bagaimana apa ya ibaratnya itu, bagaimana tips agar wanita itu bisa, kenapa kalau dalam menjadi hakim misalnya boleh menjadi hakim boleh, publik boleh, tapi kenapa dalam hal ibadah ternyata memang ada yang itu cuma untuk laki-laki doang gitu loh. Wanita nggak bisa misalnya jadi imam atau muadzin kan. Dan yang sedih sekarang itu posternya Profesor Aminah Wadud itu banyak di-share sama yang lain, takutnya mulai banyak yang secara pelan dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Profesor Aminah Wadud. Begitupun dengan mungkin kalau saya dan teman-teman Imawati terlalu sering membaca postingan dari
Profesor Aminah Wadud, ya perlahan-lahan kami juga takutnya bisa membenarkan begitu Ustaz. Oke. Ya, oke. Ya, Terima kasih Mbak Nurul atas pertanyaannya. Kalau kita mengkaji kemudian membuka lebih jauh latar belakang pemikiran dari Aminah Wadud ya, beliau termasuk seorang feminis muslim lah, bisa dikatakan seperti itu, yang ya kita harus lebih hati-hati dan kritis ya dalam menerima pemikiran ataupun pandangan-pandangannya, karena memang sudah, mohon maaf ya, terkadang meskipun beliaunya seorang muslimah, namun muslim yang cara pandangnya sudah bisa dikatakan westernized gitu ya, udah terbaratkan, dan ya beliaunya memandang Islam dengan kacamata barat, memandang kedudukan perempuan dengan kacamata barat yang nanti akan terpleset kepada pemikiran yang liberal, bahkan bisa sampai ke pemikiran yang sekuler seperti itu. Ya, sampai kalau nggak salah tahun 2003 ataupun 2004 gitu ya Mbak Nurul ya, yang kemudian beliau memberikan semacam gebrakan ya, perempuan boleh menjadi imam dan mengimami laki-laki, bahkan boleh menjadi imam ketika sholat Jumat, bahkan mereka mengadakan sholat Jumat di gereja gitu ya, antara laki-laki dan perempuan dalam satu shaf, nggak ada sutur ataupun batasan antara laki-laki dan perempuan, bahkan ada yang sholat tanpa menggunakan jilbab ketika itu. Ini kan sudah cukup kebablasan kalau kita mau jujur ya dengan pandangan ataupun pemikiran dari Aminah Wadud tersebut. Nah, kalau kita mengkaji Islam lebih dalam lagi, lebih mendasar lagi ya, para ulama kan membagi nanti perkara ataupun aspek ajaran Islam, ada yang sawabit, ada yang mutaghayyirat gitu ya. Ada perkara-perkara dalam Islam yang bersifat sawabit, sudah sabit, sudah statis ya. Dalam arti nggak boleh dirubah-rubah gitu ya. Ada perkara-perkara yang bersifat mutaghayyirat, ada yang bisa berkembang ya, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan waktu, semangat zaman, dan seterusnya gitu. Nah, kalau urusan akidah, kemudian urusan ibadah dalam konteks ini misalkan terkait dengan batasan seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki, kemudian di sana ada batasan dalam masalah iqomah, adzan, dan beberapa aspek-aspek ibadah mahdhah yang lain, ini ya bersifat sawabit, bersifat sudah statis ya, dan tidak boleh kemudian dirubah-rubah. Maka kemudian Kiai Ahmad Dahlan kemudian membagi gerakan tajdid menjadi dua aspek, ada purifikasi sama dinamisasi ya, dalam ranah ibadah mahdhah, dalam ranah akidah, dalam ranah yang bersifat sawabit ini ya tidak boleh kemudian kita otak-atik, nggak boleh kita rubah, cukup sami'na wa ta'na, sampai kapanpun dia tetap tidak bisa berubah ila yaumil qiyamah, seperti itu. Ini dalam aspek sawabit gitu ya. Nah, berbeda halnya dalam hal muamalah. Nah, berbeda halnya dalam hal keduniaan. Maka antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah ya, kalian lebih paham dengan urusan dunia kalian ya, dalam ranah keilmuan, dalam ranah perpolitikan, dalam ranah ekonomi, bisnis, kemajuan sains dan teknologi, dan seterusnya, itu adalah urusan duniawi. Maka ini perlu ada dinamisasi. Perempuan kemudian boleh masuk ke ranah tersebut. Oke. Tapi bukan kemudian sampai mengotak-atik urusan yang bersifat sawabit ya. Dalam urusan apa tadi, mutaghayyirat boleh, masalah muamalah duniawiyah boleh. Kalau dalam menggunakan istilah Muhammadiyah, di dalamnya boleh melakukan dinamisasi ya, kreativitas, inovasi, itu boleh seperti itu. Nah, ini terkait dengan tadi ya pendapat dari Aminah Wadud. Nah, kalau kita melihat pandangan dan pemikiran Aminah Wadud ya, di beberapa sisi mungkin ada benarnya, tapi di sisi yang lainnya banyak yang tidak sesuai dengan pokok ajaran Islam ataupun nilai-nilai ajaran Islam, karena memang cara pandangnya itu sudah terbaratkan, sudah terpengaruh oleh feminisme ekstrim yang berkembang di Barat, seperti itu. Nah, kalau kita kaji lebih lanjut, mengapa kemudian lahir kaum feminis ya, yang ada dalam tubuh umat Islam hari ini, ya tidak lain dan tidak bukan adalah pengaruh dari feminisme Barat ya, karena kaum perempuan di Barat itu ya sama sekali tidak, ataupun
kebebasan itu sangat terkekang seperti itu ya. Nah, tidak sebagaimana di Islam. Nah, di Islam memang ada budaya patriarki, tetapi ya, itu hanya sebagian negara saja dan itu tidak bersifat universal seperti itu. Mungkin itu Mbak Nurul ya. Jadi jangan kemudian kita terima begitu saja apa yang disampaikan oleh Aminah Wadud dan juga beberapa muslimah feminis yang lainnya seperti itu. Oke. Karena harus tahu jelas batasan, oh ini perkara yang mutakhayyirat, ini adalah perkara yang thawabit dan seterusnya. Seperti itu Mbak Nurul. Dari yang lain mungkin boleh bertanya, tidak harus bertanya ya, boleh menambah, boleh menyanggah. Silakan. Silakan Mbak Nurul, bisa di moderatori kembali. Iya Ustaz. Afwan ya Ustaz, ini sinyalnya sedang tidak baik, jadi keluar masuk room. Oke. Ya, tidak. Ya. Oke, teman-teman, bagaimana nih? Ada pertanyaan belum nih terkait apa yang Ustadz sampaikan pada hari ini? Atau kalau misalnya ada pertanyaan ya, tidak harus berkaitan dengan topik ya, boleh dengan apa masalah ataupun topik yang lainnya juga boleh. Karena mungkin sudah cukup jelas nih Mbak Nurul ya, jadi nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Okay. Iya, barangkali ini ya Ustaz, terkait wanita menjadi hakim sudah cukup. Karena ini pembahasannya udah terkait dengan pembahasan sebelumnya ya, jadi sering kita ulang-ulang, mudah-mudahan menjadi pemahaman yang kuat dan bisa ya kita terima dengan baik seperti itu. Mbak Siti sudah jelas, alhamdulillah. Oke, terima kasih Mbak Siti. Nah, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, oke, mungkin monggo saya serahkan ke Mbak Nurul. Oke. Atau ada yang lain, monggo silakan. Oke, teman-teman. Iya. Masih, maaf Kak, masih bisa bertanya tidak? Boleh, silakan Kak Ana. Begini, tentang perempuan yang berani go public gitu ya. Iya. Berani berperan, tapi yang saya rasakan gitu Ustadz, kenapa pihak laki-laki itu selalu merasa terancam ketika perempuan berani untuk berperan di publik. Nah, gimana ya saya sebagai perempuan harus menanggapinya gitu. Terima kasih Ustadz. Oke. Terima kasih Mbak Ana. Oke. Apakah itu fenomena umum atau hanya kasuistik ya Mbak Ana? Ketika ada perempuan yang ingin go publik lalu laki-laki merasa terancam ya. Oke, mungkin ada fenomena seperti itu. Apalagi mungkin kalau di ranah sudah dalam lingkup keluarga ya, mungkin ada kekhawatiran juga dari suami ketika perempuan atau istrinya itu begitu aktif di luar gitu, takutnya nanti malah akan kedudukannya sebagai suami akan kemudian menjadi di bawahnya ataupun tidak dihormati. Mungkin ada kekhawatiran seperti itu, mungkin ada gitu. Tapi kalaulah memang kita menganggap ataupun kita punya keyakinan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu ya itu adalah mitra ya, kedudukannya adalah mitra dalam kehidupan keluarga dan seterusnya, maka semestinya ya seorang laki-laki tidak merasa tersaingi dan ada rasa kekhawatiran nanti malah akan terkalahkan oleh seorang perempuan, karena ya kita ya harus tastabiqul khairat seperti itu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapapun saingan kita ya harus bersaing secara sehat, tidak kemudian merasa khawatir atau bahkan ingin menjatuhkan dia agar kemudian kedudukannya atau posisinya tidak tersaingi gitu. Nah, tapi mungkin itu kasuistik aja itu Mbak Ana ya. Kalau ada mungkin bisa secara spesifik kasusnya seperti apa Mbak Ana? Karena kalau itu mungkin lebih bersifat kasuistik, tidak fenomena umum. Mungkin bisa memberikan klarifikasi Mbak Ana. Oke.
kasusnya seperti apa ya, ketika laki-laki merasa tersaingi dan kemudian seperti tidak terima ketika ada perempuan yang go public gitu. Oke, mohon tanggapannya Mbak Ana lagi, silakan. Oke. Ya sebentar. Jadi kalau misalnya lebih ke ranah organisasi gitu, Ustadz, ketika perempuan menjadi pemimpin di organisasi tersebut, kadang sikap laki-laki terhadap perempuan yang memimpin itu selalu seperti takut gitu. Oh gitu. Ustadz, gitu. Iya. Iya, mungkin ada fenomena seperti itu ya, gitu. Karena mungkin si laki-laki tersebut merasa saya kan lebih kuat gitu ya, saya kan lebih menonjol ya, kemudian ya memang mohon maaf ego laki-laki yang merasa lebih kemudian lebih kuat, merasa lebih potensial itu ya memang tidak bisa dipungkiri. Mohon maaf teman-teman, saya cas laptop dulu, ini HP-nya baterainya habis. Kita lanjutkan. Nah, kalaulah memang Mbak Ana ataupun yang lain mengalami hal ya, kalaulah memang kamu mampu sebagaimana saya misalkan, ya tunjukkan kemampuan kamu dalam organisasi, dalam leadership, dalam kemampuan mengelola organisasi dan sebagainya. Dan itulah yang terkadang, mohon maaf tadi disebutkan, ketika seorang wanita ya ingin go public ya, maka harus siap dengan berbagai macam gesekan, berbagai macam persaingan. Nah, inilah yang kemudian nanti perempuan pasti lebih banyak bapernya, lebih banyak menonjolkan emosi dan perasaannya ketika di go public itu, yang mana kemudian ya memang mungkin cocoknya ya mungkin lebih ke domestik saja seperti itu, dan realitanya seperti itu. Maka itu mungkin mana itu menjadi salah satu tantangan ya, tantangan bagi kaum perempuan untuk harus siap mental, siap dengan berbagai macam kondisi dan kendala sebagaimana yang tadi Mbak Ana paparkan tadi. Ya, itu menjadi salah satu kendala yang harus kita atau perempuan lawan ya, ataupun perempuan hadapi di ranah publik. Bahkan nanti ya kalau sampai ke persaingan politik ya, sampai difitnah, kemudian dijelek-jelekan, dicemarkan nama baiknya untuk meraih ini itu hal yang biasa terjadi. Dan ini perempuan kalau memang udah siap ke ranah publik ya harus dengan itu semua. Seperti itu. Gitu Mbak Ana. Okay. Ya, terima kasih Ustadz. Oke, sama-sama Ana. Ustadz. Oke, ada pertanyaan berikutnya Mbak Alma ya, silakan Mbak Alma. Oke. Kalau misalkan begini Ustadz, misalkan ada ini, misalkan pasangan ini mau menikah. Sebelum menikah itu si perempuan itu ngasih persyaratan kepada calon suaminya kalau dia itu pengen jadi perempuan yang maksudnya yang itulah berkarir gitu Ustadz. Pengen aktif berkarir dalam bidang apa yang dia senangi gitu. Misalkan pas waktu itu disetujui dan misalkan ada saksinya gitu. Udah misalkan diterima, pas udah nikah di tengah perjalanan pernikahan atau setelah beberapa tahun tiba-tiba suaminya itu melarang Ustadz. Apakah kita itu berhak untuk melawan atau kita kalau melawan tetap dosa atau kita harus tetap menyuarakan hak kita karena itu sudah perjanjian dari awal gitu Ustadz. Bagaimana kalau begitu Ustadz? Oke, ya terima kasih Mbak Alma atas pertanyaannya. Kalau memang prasyarat tersebut sudah disampaikan, apalagi ketika menjelang pernikahan dan kemudian si ikhwan tadi, si suaminya tadi sudah kemudian menyanggupi, ya, maka ya semestinya si
suami tadi ya harus komitmen, harus konsisten dengan janji yang pernah disampaikannya itu. Nah, kalau misalkan padahal itu kan ya hal baik ya, ingin kemudian berpartisipasi, berkontribusi ke ranah sosial kemasyarakatan, tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan karir dan bakat minat dari si istri seperti itu ya. Itu kan sebenarnya baik ya, dalam batasan tertentu yang tidak menyalahi fitrah dan kodratnya, itu nggak masalah, dan semestinya si suami harus mendukung seperti itu ya. Tapi kalau kok tiba-tiba dilarang, nah ini kenapa dilarang, alasannya apa gitu. Kalaulah memang dikhawatirkan nanti si istrinya karena aktif berorganisasi, aktif bekerja, aktif berkarir sampai melalaikan kewajibannya, ya perempuan, mohon maaf, laki-laki, si suami tadi memang punya hak dan kewajiban untuk mengingatkan, untuk meluruskan. Tetapi kalau misalkan si istrinya tadi ya aktif di organisasi, bersosial, bermasyarakat, berkarir, bekerja, dan kemudian kewajibannya sebagai ibu bagi anak-anaknya, kemudian istri bagi suaminya tidak terlalaikan, tetap berjalan dengan baik, ya kemudian apa alasan si suami untuk melarang ataupun tidak membolehkan istrinya untuk berkarir dan seterusnya itu. Sehingga boleh kemudian seorang istri lalu memberikan tanggapan atas larangan dari suaminya tadi. Kalaulah memang itu beralasan gitu ya, apalagi itu udah menjadi prasyarat sebelum kemudian terjadinya pernikahan itu. Jadi boleh Mbak Alma ya, untuk menyampaikan apa tadi unek-uneknya kepada suaminya. Kan dulu kata udah janjinya boleh, kenyataannya sekarang kok nggak boleh kayak gitu. Dulu katanya boleh bekerja, ternyata sekarang kok setelah bekerja malah dilarang-larang kan. Ini berarti nggak komitmen dengan janjinya. Tentu boleh untuk kemudian dituntut seperti itu Mbak Uti Alma. Ustaz, syukran. Ini ada yang raise hand, Mbak Seline Muksin, silakan. Oke. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Sebelumnya perkenalkan, saya Selin Muksin dari PKIMM FFS Uhamka. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan saya di luar materi hari ini Ustaz. Boleh ya, nggak apa-apa ya? Ya, jadi karena tadi juga sempat sedikit disebut-sebut begitu ya tentang feminisme. Jadi yang jadi pertanyaan saya, emang kan akhir-akhir ini feminisme ini lagi hangat-hangatnya begitu ya diperbincangkan. Nah, dan ada juga yang pro dan kontra dengan feminisme ini. Terus ada juga satu pendapat yang saya temui kalau dia itu mengatakan gini, kalau emang kita mau mengangkat derajat perempuan, kalau emang mau melindungi, mengayomi perempuan itu, kita sebenarnya nggak perlu dengan feminisme ini. Kita hanya perlu Islam karena Islam udah lebih dulu melakukan itu. Nah, gitu. Terus yang jadi pertanyaan saya gini, kan emang nggak semua orang belajar Islam begitu ya. Dan bahkan orang Islam pun nggak semua mempelajari Islam ini dengan kafah begitu. Nah, terus bagaimana tanggapan Ustadz dengan feminisme ini gitu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Selini atas pertanyaannya. Oke. Secara umum saya sepakat dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Selini ya, bahwa ya Islam adalah solusi dari setiap permasalahan kehidupan. Adanya Islam dibuat agama oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus di dalamnya seorang rasul yang menyampaikan risalah Allah tersebut, ya tentu sebagai guidance dalam kehidupan kita. Segala permasalahan sudah secara komprehensif, secara holistik ya, yang ajarannya bersifat universal, yang sholihun likulli zaman wal makan, dalam memberikan jawaban atas setiap persoalan kehidupan yang muncul dari zaman ke zaman. Nah, tapi memang betul, terkadang kita mengaku sebagai seorang muslim, tapi terkadang di beberapa, bahkan mungkin sebagian besar dari ajaran Islam kita buta terhadapnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi keprihatinan bagi kita ya teman-teman sekalian. Maka kemudian nanti kalau kita bisa klasifikasi ya, ada yang ya muslim tapi baru tahapnya Islamnya itu masih Islam identitas gitu, ataupun Islam keturunan yang ya menjalankan dan memahami Islam secara rutinitas karena ngikutin orang atau leluhur moyangnya tanpa berusaha untuk menggali dan mendalami kembali Islam itu sendiri. Ini ada juga seorang yang ya muslim, pemahaman Islamnya masih setengah-setengah seperti itu, yang
kemudian mereka karena tidak memahami Islam secara baik, lalu mencari solusi ataupun alternatif solusi lainnya seperti itu ya. Dan sebagian ada yang kemudian mengambil pemikiran-pemikiran dari Barat yang mereka anggap lebih modern lah, lebih humanis lah dan sebagainya. Termasuk dalam konteks ini adalah terkait dengan bagaimana memberdayakan kaum perempuan itu sendiri. Padahal kalau kita melihat bagaimana sejarah munculnya feminisme di Barat itu kan cukup kelam ya, teman-teman sekalian ya. Betapa kemudian dari teks Bible yang memang bermasalah, lalu kemudian kaum agamawan ketika itu tidak memuliakan kaum perempuan karena memang dari isi Bible baik Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru itu udah mengalami distorsi ya. Lalu kemudian di sana ada beberapa ayat-ayat yang kemudian memandang perempuan itu tidak selayaknya. Dan ini tentu kita udah lihat bagaimana Islam ya, Islam memberikan perjuangan dan kemuliaan terhadap kaum perempuan. Namun kenyataan ini sering tidak disadari ataupun tidak diketahui dan banyak kaum muslimin yang tidak mau tahu dan tidak mau tahu tentang hal itu, lebih kemudian merasa tertarik untuk mencari solusi lain dari pemikiran Barat itu. Maka kalau kita ingin kemudian membangun peradaban yang bermartabat, peradaban Islam yang betul-betul ya baik ya harus didasari oleh iman, ilmu dan amalnya. Ilmu ini yang harus menjadi dasar utama ya dalam membangun peradaban ini. Kita harus memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan juga komprehensif. Insyaallah dengan kita memahami itu ya berbagai macam solusi dari luar bolehlah kita perhatikan, bolehlah kemudian kita terima, tapi harus kita lihat dulu, jangan asal terima begitu saja, taken for granted tanpa ada upaya untuk mengkritisi, tidak ada filterisasi, asal terima, nanti ya ada beberapa hal yang memang tidak cocok diterapkan bagi kita umat Islam, seperti beberapa pemikiran dari Aminah Wadud yang sedemikian ekstrimnya, lalu menghancurkan batasan-batasan yang memang itu sudah jelas batasannya. Ini sawabit, ini mutahayyirat, semuanya menjadi mutahayyirat. Ini ada yang qat'i, ada yang doni, semua menjadi doni. Nah, yang bahaya itu pemikiran-pemikiran feminisme, perkara-perkara yang bersifat qat'i yang sudah disepakati oleh para ulama ya, yang muktabar, mereka ingin bongkar ini semua. Ya. Mereka ingin mendekonstruksi, kemudian merekonstruksi kembali dengan pemikiran-pemikiran feminisme yang ekstrim, yang jelas nilai-nilainya atau pokok-pokok pikirannya bertentangan dengan Islam. Hukum masalah mawaris ya, hukum masalah warisan, lidzakari mislu hadzil unsayya ini ingin dibongkar. Masalah kepemimpinan, kemudian masalah hal-hal yang lainnya juga ingin mereka bongkar. Padahal semestinya ya kita harus harus benar-benar menjadi umatan wasatan ya, melihat sesuatu itu secara proporsional gitu, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Itulah Islam itu yang umatan wasatan seperti itu. Jadi ya kita harus lebih cerdas, harus lebih kemudian memahami Islam secara komprehensif. Itu Mbak Selin ya. Jadi sepakat kalau misalkan kita menghadirkan Islam untuk dijadikan sebagai solusi itu udah cukup. Kenapa kemudian kita harus mencari solusi yang lain? Padahal ini udah ada solusi yang cukup luar biasa. Tinggal kemudian kita mengkontekstualisasikannya, lalu kemudian mengkaitkannya supaya bagaimana Islam itu ajarannya lebih fresh ya, kemudian benar-benar shalihun likuli zaman wal makan, senantiasa sesuai, relevan dengan semangat dan tuntutan zaman kapanpun dan dimanapun, yang bersifat rahmatan lil alamin. Nah, gitu Mbak Selin. Jadi jangan kita membawa wajah Islam yang keras, wajah Islam yang bisa dikatakan Islam yang radikal lah, ataupun Islam yang fundamental dan seterusnya, meskipun istilah-istilah ini juga istilah yang kurang tepat seperti itu ya, sehingga kemudian banyak dari kaum muslimin yang baru sedang belajar atau sedang mau memperhatikan Islam menjadi anti terhadap Islam dikarenakan sebagian memberikan kesan wajah Islam yang bukan rahmatan lil alamin. Demikian Mbak Selin tanggapannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Semestinya sepertinya ada yang ngechat ya, ini dari Ustazah Sarah ini ya, ada pertanyaan.
Mungkin bisa diulangi lagi jika berkenan terkait hal ini, jika ada pertanyaan. Oke, ya. Terima kasih Ustazah Sarah atas masukannya. Nah, tadi kita sampaikan ada 3 pendapat ya, 3 pendapat para ulama terkait dengan kebolehan seorang perempuan menjadi hakim ya. Ada yang kemudian melarangnya secara mutlak, kemudian ada yang membolehkannya dengan syarat, kemudian ada yang membolehkannya secara mutlak. Nah, ini terkait dengan anggapan bahwasanya ulama yang mengharamkan ataupun melarang perempuan secara mutlak untuk menjadi hakim dianggap sebagai apa ya, budaya patriarki di dalam Islam. Nah, ini memang ini tuduhan dari rata-rata ya mereka kaum feminisme ya, kaum feminis yang menyatakan begitu kuat ya budaya patriarki dalam peradaban Islam itu sendiri. Padahal sebenarnya tidak demikian. Gitu ya. Mengapa kemudian sebagian ulama berpendapat tidak boleh seorang perempuan menjadi hakim, yaitu berdasarkan pemahaman para ulama terhadap ayat Al-Quran ataupun hadis. Ya, tadi disebutkan hadis surat hadis tentang batu Kisra yang diangkat sebagai pemimpin yang layuf liha qaumun tadi, lalu kemudian pemahaman terhadap Quran surat Al-Baqarah 282 terkait dengan persaksian seorang perempuan, termasuk mereka juga mempertimbangkan bagaimana kejiwaan ataupun psikologi dari seorang perempuan yang terkadang lebih tidak apa ya istilahnya itu ya, tidak kuat, kemudian tidak tegaan seperti itu. Maka fastashhidu syahidaini min rijalikum. Nah, kan antadilla ihdahuma fatudzakiru ihdahuma al-ukhra. Kenapa kalau laki-laki persaksiannya cukup 1, kalau perempuan harus 2 ya dalam masalah persaksian misalkan, karena kalau kita lihat dari segi kejiwaan perempuan kan tadi nggak tegaan. Kalau melihat misalkan ada suatu kasus ya, kasus kejahatan, melihat tersangkanya itu kok kayaknya kasihan kalau dikasih hukuman yang berat, nanti bagaimana keluarganya, bagaimana anaknya. Nah, ini kan sebenarnya menjadikan hal yang tidak objektif dalam memutuskan suatu perkara. Nah, maka kemudian saksinya harus ada 2. Maka yang kalau ada sedikit kesalahan ataupun tadi ketidakrelaan, ada ketidaktegaan, maka fatudzakiru ihdahumal ukhra. Ya, nanti saksi yang lainnya bisa mengingatkan. Nah, sebenarnya subhanallah ya, para ulama ketika memberikan penjelasan kalau laki-laki lebih cocok ya menjadi hakim daripada perempuan, ya mereka pun tidak hanya sekedar berfatwa, beristihad, mengistimbatkan suatu hukum tanpa mempertimbangkan secara sosial, secara psikologis dan seterusnya, tidak. Nah, mereka pun sebenarnya sangat luar biasa, tidak asal memutuskan A, memutuskan B tanpa memperhatikan aspek-aspek sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Oke, syukran Ustazah Sarah atas masukannya. Oke. Mungkin yang lain dipersilahkan. Itu sudah cukup mungkin. Ya, alhamdulillah. Kita tinggal berapa bab lagi ya Mbak Nurul ya? Tinggal satu bab lagi Ustaz. Ya tinggal 1 bab lagi. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita selesaikan dan mungkin bisa berganti ke pembahasan yang lainnya kalau ada waktu dan umur, insya Allah. Oke. Selanjutnya saya persilakan ke Mbak Nurul untuk memimpin jalannya diskusi atau mungkin dicukupkan. Iya. Teman-teman, kalau masih ada pertanyaan masih boleh ya? Masih boleh. Sambil nunggu pertanyaan, mungkin ini ya sedikit menyampaikan kalau pembahasan terkait adabul mar'ah fil Islam, kita masih ada 1 bab lagi, yaitu wanita suri tauladan dalam sejarah. Kan kalau pekan-pekan sebelumnya kita membahas tentang wanita dan kesenian, wanita dan ilmu pengetahuan, wanita dalam bidang politik, kemudian seperti hari ini terkait menjadi hakim bagaimana. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan sepertinya ini pembahasannya agak berbeda ya, karena kita akan ke pembahasan tentang ini ya, sirah sahabiah ya, sepertinya akan lebih menarik. Kenapa? Karena kita akan benar-benar
melihat atau mendengarkan bagaimana sih dulu kisah Ibunda Siti Khadijah, kemudian Ibunda Aisyah, gimana beliau-beliau berkiprah dan tetap menunjukkan apa ya, peran beliau-beliau di ruang publik tanpa meninggalkan kewajibannya di rumah sebagai ibu dan sebagai seorang istri. Akan lebih menarik, tapi ini ya Ustaz sepertinya agak panjang ya. Iya. Ada beberapa. Oke, nanti mungkin bisa kita ambil poin-poin apa ataupun nilai-nilai pelajaran apa yang bisa kita ambil dari setiap kehidupan para sahabiah. Insya Allah nanti Nurul ya. Dan nanti apa yang harus kita tauladani dari beliau-beliau ini dan bagaimana kita kemudian kaitkan dengan konteks kehidupan kita sekarang, seperti itu mungkin Nurul. Nanti Bismillah mungkin 2 minggu yang akan datang ya, mudah-mudahan nggak ada halangan. Saya akan menyiapkan materinya dengan mengutip beberapa aspek dari buku ini dan juga referensi yang lainnya, insya Allah. Jadi kita tidak hanya sekedar belajar sejarah, tapi belajar dari sejarah seperti itu. Oh iya, belajar dari sejarah. Itu ada tambahan dari Mbak Sarah. Sekalian nanti Ustadz Asep bahas sedikit apakah benar Ibunda Aisyah memimpin perang Jamal. Oke. Ya, tambah. Baik Ustadz, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita cukupkan, insya Allah teman-teman sudah mengikuti ini, sudah pertemuan kelima ya, insya Allah sudah cukup jelas. Adapun mungkin sedikit kesimpulan, ya afwan ya Ustadz karena tadi saya keluar masuk. Nanti karena ada record, nanti insya Allah akan menonton ulang recordingnya. Dan langsung saja teman-teman, semoga kajian hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya menyampaikan permintaan maaf juga Ustadz karena kita teman-teman Himawati beberapa ada yang ke panti asuhan hari ini, jadi tidak bisa mengikuti kajian ya pada hari ini. Oke. Sebelumnya apakah Ustadz mau menyampaikan closing statement Ustadz untuk hari ini? Mungkin cukup Mbak Nurul, cukup. Oke. Cukup. Baik teman-teman, semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Marilah kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal hingga berakhirnya kajian hari ini. Kepada Ustadz Asep kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran karena sampai hari ini masih menemani kami belajar. Ya walaupun pesertanya ini ya hari ini agak cukup sedikit tapi nggak apa-apa. Yang penting ya insya Allah nanti kita akan share PPT sama recordnya. Saya akhiri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak Nurul. Izin.